Putri Bambu. Pada zaman dahulu, tersebutlah sepasang suami istri bernama Pak Sapar dan istrinya. Mereka tinggal di dekat hutan bambu. Bertahun-tahun, mereka tak lelah berdoa demi mendapatkan seorang anak untuk menyemarakkan kehidupan mereka berdua. Di suatu senja, di musim hujan, sayup-sayup Ibu Sapar mendengar suara tangis bayi dari belakang rumah. "Pak, apa kamu juga mendengar suara tangis bayi itu?" tanya Bu Sapar dengan dada berdegup kencang. "Iya, ayo Bu, kita lihat, siapa tahu ada orang yang tersesat dan butuh pertolongan kita." Bu Sapar dan suaminya lalu mencari sumber suara tangis bayi itu. Tak lama kemudian, di bawah rimbunan pohon bambu, mata Bu Sapar terkejut melihat seorang bayi perempuan dengan tanda lahir hampir menutup seluruh wajahnya, nangis kencang. Di dekatnya ada seekor ular yang terlihat mengawasi. "Bayi siapa ini, Pak?" Serta-merta tangan Bu Sapar menggendong bayi itu. "Aku tidak tahu, Bu, tapi sebaiknya kita bawa saja bayi ini ke rumah. Sebentar lagi hujan," ucap Pak Sapar. Dengan bahagia, Ibu Sapar membawa bayi itu ke rumah mereka. "Pak, aku sudah jatuh cinta saat pertama kali melihatnya. Kita rawat saja bayi ini ya." "Baik, Bu, tapi supaya kita tidak salah, aku mau melaporkan tentang penemuan bayi ini pada Pak Kadus, dan kumohon Ibu harus ikhlas jika ada yang mengakuinya sebagai anak." "Iya, Pak, sebagai pengingat nama tempat di mana kita menemukannya, kita beri nama bayi ini Putri Bambu." Pak Sapar mengangguk setuju. Bertahun-tahun kemudian, Putri Bambu tumbuh sebagai anak yang pintar dan periang. Ia selalu tersenyum, meski anak-anak mengejeknya anak gondoruo. "Jangan main sama anak gondoruo, nanti kamu dibawa dan disembunyikan di hutan bambu. Lihat saja mainnya sama ular." Begitu kata ibu-ibu mencegah anaknya bermain dengan Putri Bambu. Bu Sapar yang tak sengaja mendengarnya sedih. Dia selalu membela anaknya. "Putri bukan anak gondoruo, dia anakku." "Biarkan saja, Bu, jangan diladeni. Walau tak punya teman, Putri bisa main dengan ular dan binatang lainnya," ucap Putri menghibur hati sang ibu. Dari kecil, Putri Bambu sayang dengan hewan. Kemanapun dia pergi, ada saja binatang yang mengikutinya. Suatu masa, desa Pak Sapar dilanda hama tikus. Banyak orang sedih karena gagal panen, tapi tidak termasuk sawah Pak Sapar. Padi Pak Sapar tumbuh dengan subur dan aman sentosa. Mereka lantas berbondong-bondong meminta bantuan Pak Sapar untuk membantu mereka mengusir hama tikus itu. "Bu, Bapak bingung. Orang-orang meminta Bapak mengusir hama tikus, padahal Bapak sendiri juga tidak mengerti kenapa sawah Bapak saja yang aman." "Loh, Bapak tidak tahu, selama ini Putri yang menjaga sawah Bapak. Tapi bagaimana caranya, Bu? Aku tidak melihat Putri menjaga sawah kita." "Putri itu anak ajaib, Pak. Dia mengerti bahasa hewan." Ibu juga aneh saat tak sengaja melihat Putri berbicara dengan elang, musang, ular, dan kucing untuk mengusir tikus yang mendekati sawah kita. Pak Sapar manggut-manggut. "Mana sekarang anakmu, Bu? Bapak mau bicara dengannya." "Untuk apa, Pak? Biarkan saja sawah orang-orang itu kena hama, biar mereka kapok karena sudah membuli anak kita." Tiba-tiba muncul Putri Bambu. "Jangan begitu, Bu, itu tidak baik. Putri mau membantu orang-orang desa," jawab Putri Bambu. Selanjutnya, Putri menemui sahabat-sahabatnya di tepi hutan bambu. Di sana ada ular, musang, kucing, dan elang yang sudah menunggu. "Aku butuh bantuan kalian untuk membasmi hama tikus di desa ini. Tolong bantu aku." Tanpa banyak kata, malam itu juga ular, musang, elang, dan kucing membawa teman-temannya untuk berburu tikus. Semenjak saat itu, hama tikus musnah. Semua orang bergembira dan menyanjung Putri Bambu. Mereka mulai menyayangi gadis itu. Thank you for watching. Adik-adik, jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. See ya!